teman-teman, kita kan sekarang masih di masa pandemi ya. Jadi di masa pandemi COVID-19 ini perkuliahan dilakukan secara daring. Lalu nanti ada beberapa aturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, yang pertama ini adalah mahasiswa wajib hadir ya, tentunya hadir di dalam perkuliahan yang nanti disesuaikan dengan jadwal masing-masing dosen. Nah, untuk perkuliahannya sendiri nanti teman-teman ada yang sifatnya online atau sinkronus ya, seperti misalnya dosen membuka online meet, lalu mahasiswa juga join di online meet tersebut. Nah, nanti ada juga yang sifatnya asinkronus. Asinkronus itu adalah dosen sudah menyediakan media pembelajaran dalam bentuk video ataupun material lainnya, dan nanti mahasiswa mempelajarinya di tempatnya masing-masing, seperti itu. Nah, jadi sifatnya ini akan ada dua jenis ya, ada yang sinkronus dan juga yang asinkronus. Nah, untuk mahasiswa nanti yang terlibat lomba atau sejenisnya dan sudah mengantongi nilai nilai A misalnya ya, teman-teman tetap harus presensi juga karena presensi ini sifatnya wajib ya, karena dilaporkan di Igrasias gitu. Jadi tidak ada dispensasi untuk ketidakhadiran walaupun Anda sudah dapat nilai yang maksimal gitu. Nah, kalau untuk dispensasi seperti surat dispensasi itu diperbolehkan ya, tetapi tadi jangan sampai mentang-mentang udah mengantongi nilai A gitu ya, tapi teman-teman nggak masuk ke kelas yang bersangkutan, yang sampai kayak gitu ya. Nah, berikutnya untuk semua informasi dan tanya jawab teman-teman nanti sampaikan di WA grup kelasnya masing-masing ya. Nah, nanti dipersilahkan mahasiswa membuat WA grup dengan dosennya masing-masing. Lalu berikutnya untuk assessment dan berhubungan dengan project UX ya. Jadi assessment yang nanti akan dilakukan selama 1 semester ini kan assessment-nya ada 3 nih. Nah, semua assessment itu didasarkan pada project UX-nya. Jadi tidak ada tes tulis ya. Semuanya prosesnya adalah presentasi dari project UX. Nah, berikutnya untuk waktu sholat atau izin ke belakang, jika perkuliahannya sinkronus, teman-teman boleh sampaikan via chat ya kepada dosennya. Lalu perhatikan ini ya, jujur dan tidak plagiat supaya tidak auto E. Nah, karena ini udah pernah ada juga ya kejadian, jangan sampai lah teman-teman ngalamin nasib serupa. Berikutnya wajib progres tiap minggu mengenai project UX-nya. Jadi setiap minggu nanti teman-teman melaporkan progresnya itu dihitung sebagai kehadiran, dan tentunya juga dosen akan memberikan penilaian. Jadi hati-hati setiap project UX usahakan teman-teman wajib hadir ya, jangan dilewatkan gitu. Nah, nanti untuk proses pelaporan dari UX-nya UX project-nya itu sendiri, teman-teman boleh melaporkan sesuai dengan tools yang disediakan masing-masing dosen. Ada yang menggunakan Miro misalnya, Trello, ataupun Google Classroom, seperti itu ya. Nah, berikutnya nih tentang project UX. Nah, project UX itu apa sih? Nah, project UX ini adalah output yang harus dihasilkan oleh teman-teman nih, oleh semua mahasiswa ya, yang mengambil mata kuliah IUXD ini. Nah, pada project ini nanti output akhirnya adalah sebuah high fidelity prototype. Jadi high fidelity prototype ini kayak gimana sih? Nah, gampangnya teman-teman sebelum menggunakan aplikasi secara live, teman-teman biasanya mencoba aplikasinya. Tapi yang kita buat ini adalah aplikasi yang belum ada fungsionalitasnya, tetapi secara fitur sudah tersedia semua dan sudah bisa sudah bisa diklik gitu ya, dari satu fitur ke fitur yang lain itu sudah bisa dilihat isinya walaupun belum ada fungsionalitas secara hard code. Jadi tenang ya, di mata kuliah ini kita tidak ada codingnya, semuanya lebih kepada bagaimana teman-teman membuat tampilan antarmuka yang menarik sesuai dengan UX-nya ya. Nah, berikutnya adalah untuk tim ya, teman-teman nanti timnya, satu tim itu terdiri dari 3 orang ya. Jadi nanti misalnya Bu, saya
kelasnya nih ada 34 mahasiswa gitu ya. Nah, kalau 34 mahasiswa diperbolehkan ya satu kelompoknya 4 orang. Nah, tetapi tidak lebih dari itu. Jadi mungkin yang 4 orang dalam satu kelompok bisa bisa lebih dari satu tim ya. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti disesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelasnya. Lalu berikutnya untuk kasus UX yang diusulkan kepada dosen dan dinilai kelayakannya oleh apa namanya, oleh dosennya masing-masing di kelas nanti ya. Jadi kasus UX-nya diusulkan, teman-teman nih misalnya teman-teman udah punya ide nih, nah teman-teman sampaikan nih ke dosennya masing-masing. Atau bisa juga nanti dosennya punya beberapa judul project UX yang bisa diambil oleh teman-teman sehingga nanti bisa dijadikan proyeknya teman-teman. Nah, nanti kalau judulnya dari dosen sudah pasti layak ya untuk dibuat proyeknya. Tapi kalau judulnya dari teman-teman nanti akan dinilai kelayakannya oleh tim dosen seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah 100% penilaian itu berhubungan dengan project UX ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tidak ada tes tulis, semuanya murni dari project UX dari awal sampai akhir presentasi project UX. Lalu assessment 1 ini nanti sama dengan pra proposal project. Nah, jadi inisialisasi projectnya di awal. Nah, itu nanti akan dinilai di assessment 1, lalu yang assessment 2 ini adalah konten dari proposal project. Nah, proposal project ini nanti ada beberapa tahapan. Nah, di assessment 2 ini tahapannya mulai dari strategi sampai structure ya. Cukup sampai di situ. Lalu nanti yang terakhir assessment 3 baru assessment 3 ini udah lengkap ya proyeknya. Setelah tahap structure sampai ke tadi high fidelity prototype gitu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang presentasi penilaian. Nah, di sini ada 6 komponen nilai nanti ya yang bisa teman-teman lihat. Untuk detail dari masing-masing komponennya itu ada di dosen masing-masing. Jadi yang nanti teman-teman lihat di IGADIS itu hanya tugas 1, tugas 2, tugas 3, asesmen 1, asesmen 2, dan asesmen 3. Nah, untuk detailnya nanti bisa dilihat di masing-masing dosen. Nah, untuk presentasinya seperti ini ya teman-teman. Di asesmen di tugas 1 nanti 5%. Nah, tugas 1 ini dilaksanakan sebelum asesmen 1. Lalu tugas 2 ini 15%, ini juga dilaksanakan sebelum asesmen 2. Lalu tugas besar, nah ini tugas besar adalah rangkaian project UX tadi ya, yang sudah lengkap dari awal sampai laporan akhir. Ini 20% nilainya. Nah, ini nanti akan dikumpulkan sebelum pelaksanaan asesmen 3. Jadi asesmen 1 mempresentasikan tugas 1, asesmen 2 mempresentasikan tugas 2, dan asesmen 3 adalah mempresentasikan tugas besar teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah proses pembelajaran ya. Nah, teman-teman satu semester kemarin sudah pernah pakai LMS kan? Jadi sudah nggak asing lagi lah dengan yang namanya Learning Management System-nya Telkom University ya. Nah, nanti teman-teman pakai sama tetap linknya di lms.telkomuniversity.ac.id/my. Nah, nanti login dengan akun 365 masing-masing ya. Nah, nanti di sana teman-teman bisa melihat atau memilih mata kuliah kita ini ya, implementasi user experience design. Nah, selain itu nanti beberapa dosen ada juga yang mungkin menggunakan seperti yang tadi saya sebutkan ya, Miro, Trello gitu. Nah, untuk yang berikutnya selain LMS, kita juga akan menggunakan yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom ini salah satu alternatif untuk sumber materi ya. Jadi nanti untuk materi ada di LMS dan juga ada di Google Classroom. Sedangkan untuk pengumpulan tugasnya itu sendiri, kalau di kelas saya nanti akan dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, teman-teman dosen yang lain ada juga yang menggunakan Google Classroom dan juga tools lain ya, nanti boleh disesuaikan. Nah, untuk akun Google Classroom ingat ya teman-teman pakainya yang @telkomuniversity.ac.id. Kalau student kan pakainya @student.telkomuniversity.ac.id ya. Nah,
jangan sampai salah, jangan sampai nanti, "Oh nggak bisa join Bu." Oh ternyata, email yang digunakan bukan email dari kampus ya. Oke. Nah ini, informasi mengenai, saya pribadi. Nah teman-teman bisa kontak saya di email ini, emailnya suryatiningsih@telkomuniversity.ac.id dan ini untuk nomor WhatsApp-nya nanti, silahkan jika ada yang mau menghubungi secara pribadi atau di WA Group. Nah ini kita udah ada juga ya WA Group-nya untuk kelas untuk masing-masing kelas ya. Lalu, ini ada link YouTube-nya dan nah ini, untuk materi-materi yang nanti saya buat, teman-teman bisa akses di, YouTube yang saya, punya ya. Nah ini YouTube dari kampus. Lalu berikutnya ini alamat, IG, lalu berikutnya Facebook dan link ID. Seperti itu ya, boleh teman-teman di-add ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan pertama kita hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga selama 1 semester ke depan kita bisa melaksanakan perkuliahan daring ini dengan, kemudahan, diberikan kelancaran, teman-teman juga bisa mengerjakan proyek UX-nya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan, dan juga bisa memahami semua materi yang disampaikan ataupun yang teman-teman pelajari masing-masing dengan, mudah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, lahir dan batin ya. Nah, semoga bermanfaat untuk, kita pribadi ilmunya dan juga untuk, orang banyak, gitu. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di materi berikutnya mengenai, AUXD ya, pengenalan dari AUXD. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.